Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka ada Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Kelahiran dan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini adalah sebagai rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Dikatakan beliau itu sebagai rahmatan lil alamin bahwa menjadi rahmat bagi alam semesta dan menjadi rahmat pula bagi seisi alam semesta. Itu maknanya. Memahami Nur Muhammad ini Bapak Ibu tentu dipahami secara makna hakiki dan secara makna majazi. Begitulah kita memahami Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan batin. Makanya Allah katakan, makana Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup sekalian para nabi dan para rasul. Maka jikalau kita berbicara tentang Muhammad, maka Muhammad itu ibarat pedang yang bermata dua. Ke atas dia kodim dan ke bawah dia adalah baharu. Kenapa di atas dia kodim dan ke bawah dia baharu? Inilah yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada beliau. Mata Nabi ya Rasulullah. Kapankah engkau menjadi seorang Nabi ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi Nabi, padahal Adam ketika itu baru dalam proses antara ruh dengan jasad. Jadi ruhani beliau Bapak Ibu, batin beliau itu sudah lebih dahulu sebelum adanya Adam. Sedangkan zahirnya baru datang kemudian setelah Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita memahami Muhammad secara batin dan Muhammad secara zahir, batinnya itu sudah lebih dahulu sebelum adanya Nabi Adam itu. Itulah ruhaninya, itulah nurnya. Baru zahirnya itu datang kemudian setelah Nabi Isa. Maka disinilah beliau jelaskan kepada kita semua sebagai umatnya. Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan aku ini adalah pembuka dan sebagai penutup. Allah jadikan beliau itu ada sebagai pemuka. Itu maknanya Bapak Ibu.
Bahwa terciptanya alam semesta itu tercipta karena adanya dirinya. Maka dirinya itulah pembuka adanya alam semesta ini, adanya segala yang wujud ini. Dan sebagai penutup, beliaulah sebagai penutup sekalian para nabi dan para rasul secara zahirnya. Maka inilah yang mesti kita pahami. Bagaimana kita memahami Muhammad itu secara batin dan Muhammad itu secara zahir. Karena ini tidak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Dua yang tidak berpisah, dua yang tidak bercerai. Ada zahirnya, ada batinnya. Ada batinnya, ada juga zahirnya. Maka secara batin bukanlah beliau itu seperti seorang ayah laki-laki di antara kita. Tapi dia itu adalah Rasulullah. Dia itu adalah utusan Allah. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya barulah berbentuk jasad Bapak Ibu. Inilah yang akan kita coba untuk memahaminya lebih dalam. Bagaimana sebenarnya kita memahami Muhammad itu secara batin dan Muhammad itu secara zahir. Sehingga beliau benar-benar menjadi contoh, menjadi uswah dan teladan bagi umat ini yang ingin berliqa, ingin bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Makanya Allah katakan rahasia dirinya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh dan uswah yang terbaik bagi dirimu. Bagi orang-orang yang ingin berliqa dengan Tuhannya. Orang-orang yang ingin bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Rabb-nya. Maka Rasulullah itulah sebagai wasilah bagi kita untuk kita bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Tuhan itu. Karena beliaulah kesempurnaan ma'rifat itu. Beliau pula adalah kesempurnaan hakikat. Beliau pula adalah kesempurnaan tarekat dan syariat. Kalaulah beliau itu adalah kesempurnaan memahami ilmu ma'rifat, hakikat, tarekat dan syariat, maka kita umatnya mesti mencontoh dan meneladani beliau. Disitulah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hendaklah kita ini bersyariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Kalau itulah sempurna Bapak Ibu, ilmu syariat, torikat, hakikat dan makrifat ini pada diri kita ini, maka inilah jalan bagi kita untuk kita bisa bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Beliau telah mengajarkan itu semua kepada diri kita. Maka untuk lebih dalamnya kita Bapak Ibu memahami, meneladani beliau sebagai uswatun hasanah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kelahiran dan kehadiran baginda Rasul itu zahir dan batinnya Bapak Ibu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Ya. Maknanya batinnya itu menjadi rahmatan lil alamin karena batinnya itulah terciptanya alam semesta ini. Sedangkan zahirnya adalah rahmatan fil alamin, menjadi rahmat bagi seisi alam ini. Karena beliaulah contoh teladan bagaimana memahami akan bermakrifat kepada Allah itu. Makanya kita kenali dirinya itu secara zahir dan secara batin. Mana Muhammad yang hakikinya, mana pula Muhammad yang majazinya. Mana Muhammad yang batinnya, mana pula Muhammad yang zahirnya. Nah, ini yang diungkapkan oleh Allah itu. Muhammad sebagai rahmatan lil alamin dan Muhammad sebagai rahmatan fil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu rahmat
bagi alam semesta ini Bapak Ibu. Sedangkan rahmat tampil alamin itu rahmat bagi seisi alam. Jadi kita pahami satu-satu. Yang pertama, Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Apa maksudnya? Bahwa Muhammad itu adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ya. Dikatakan dia adalah rahmat bagi sekalian alam. Dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada ini. Ya. Disitulah rahasianya. Dikatakan oleh Allah. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Dijadikan engkau itu Muhammad untuk melihat nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya diri engkau. Itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu untuk melihat, menyaksikan nyatanya akan diri Allah. Makanya Nur Muhammad itu dikatakan sebagai wujudullah. Nur Muhammad ini disebut sebagai wujudullah atau disebut ainullah atau disebut namanya hakikatullah. Kenapa Nur Muhammad itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah? Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Atau bahasa lainnya, bahasa tarikatnya, dikatakanlah Nur Muhammad itu sebagai mir'atillah. Tempat memandang akan diri Allah itu. Cermin Allah. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang cermin Allah, tempat memandang akan rupa dirinya, maka Muhammad itulah yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Tajalli untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Makanya Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bagian daripada diriku, kata Allah. Kenapa Muhammad itu dikatakan bahagian daripada diri Tuhan? Karena Muhammad itu tiada lain kenyataan untuk memandang akan dirinya Allah itu. Dialah yang paling awal, dialah yang paling pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya sesuatu itu. Bahkan segala sesuatu itu tercipta dan terjadi itu karena dirinya. Ini Allah katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ada. Surga, neraka, aras, luh, kursi dan mahfuz itu ada. Itu karena Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Kalau bukan karena Nur Muhammad, maka tidak adalah alam ini Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan Nur Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dialah makhluk yang awal. Dialah makhluk yang pertama. Diciptakan, dijadikan oleh Allah sebelum adanya segala yang ada ini. Untuk melihat dan menyaksikan akan kenyataan dirinya. Jadi kalau tidak ada Nur Muhammad Bapak Ibu, sebagai tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, maka kita tidak akan pernah mampu mengenal akan Allah itu. Karena Allah itu tidak bisa disebut Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa dianalisa, Allah itu tidak bisa diceritakan. Ya. Bagaimana Allah itu bisa disebut, diceritakan? Setelah dia wujud, setelah dia nyata, berupa nur Bapak Ibu, barulah kita bisa menyebut dan menjelaskan akan dirinya itu. Inilah yang Allah jelaskan itu. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, kata Allah.
Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku. Sesuatu yang aku ciptakan dari diriku itu, itulah nur, supaya nur itu mengenal akan aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya itu. Barulah adanya nur itu, Bapak Ibu. Jadi nur itu berasal daripada diri Allah. Yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa dikenal itu, Bapak Ibu. Dari yang kosong ini, Bapak Ibu. Maka setelah terciptanya Nur Muhammad, barulah kita bisa mengenal akan Allah itu. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu, siapa ingin kenal Allah, kenalilah namanya Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu adalah wujudullah, Nur Muhammad itu adalah ainullah, Nur Muhammad itu adalah hakikatullah. Tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Atau Nur Muhammad itu juga disebut namanya bahagian daripada diri Tuhan itu. Waja'alu lahu min ibadi juz'an, Bapak Ibu. Ya. Suatu contoh selalu Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu. Ya. Bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah satu titik saja dari sebuah lautan. Dikatakan diri kita ini satu titik dari sebuah lautan. Ya. Karena kita ini bahagian daripada lautan itu sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan asinnya air laut, Bapak Ibu, perlukah Bapak Ibu menghabiskan air laut itu seluruhnya? Tidak perlu. Kalau tidak perlu, dan itu pun tidak mampu kita Bapak Ibu menghabiskan air laut, maka cukuplah Bapak Ibu ambil satu tetes air laut itu, letakkan di lidah kita ini. Apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Kalau asin Bapak Ibu, berarti air laut itu semuanya adalah asin. Jadi tak perlu kita menghabiskan air laut itu semuanya. Makna yang sebenarnya, untuk mengenal Allah, tidak perlu kita mengkaji alam semesta ini. Cukup kenalilah siapa diri kita ini sebenarnya. Karena diri kita inilah kesempurnaan daripada Nur Muhammad itu. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Makanya siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang kenal Muhammad, pasti dia kenal Allah. Karena Muhammad itu adalah satu tetes dari sebuah lautan. Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Untuk memandang, untuk mengenal dan menyaksikan diri Allah itu. Ini yang dikatakan namanya kodim. Ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Ibarat pedang yang bermata dua, Bapak Ibu. Lalu Nur Muhammad ini dia akan bertajali, Bapak Ibu. Ya, Nur Muhammad ini dia akan bertajali. Berpindah-pindah, Bapak Ibu. Wa taqallubaka fi sajidin. Dari rahim yang bersih ke rahim yang bersih. Dari rahim yang mengenal Tuhan kepada rahim yang mengenal Tuhan. Maka setelah Nabi Adam diciptakan patungnya, Bapak Ibu, ya, Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah patungnya dari 4 anasir. Anasir apa itu Bapak Ibu? Api, angin, air, tanah. Nah, setelah patung Adam itu diciptakan daripada 4 anasir, api, angin, air, dan tanah, maka apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan ke dalam patung Adam itu ruhku. Mana yang katakan ruhku itu? Yang dikatakan ruhku itu maksudnya adalah Nur Muhammad itu.
Dan Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah tuh. Makanya dikatakan Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Hei Muhammad, mereka berkata kepada engkau Muhammad tentang ruh. Maka katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusan aku itu Tuhan. Makna hakikatnya Bapak Ibu, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang urusan ruh. Katakan Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku itu. Itulah yang dimaksud oleh Allah, wa'lamu anafikum Rasulullah. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Rasulullah apa artinya Bapak Ibu? Utusan Allah. Bahwa di dalam dirimu itu ada utusan Allah. Mana yang dikatakan utusan Allah di dalam diri Adam itu? Itu adalah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Itulah rahasia Allah itu. Maka disitulah Allah menjelaskan kepada kita. Balil insanu ala nafsihi basirah wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa sebenarnya yang hidup, yang melihat, yang mendengar dan berkata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Jadi kalau kita mau menilik dan menyentar ke dalam diri Bapak Ibu, siapa diri kita ini sebenarnya? Maka disitulah kita bisa mengenal akan Allah itu yang sesungguhnya. Rupanya untuk mencari dan menemui Allah itu Bapak Ibu, tak payah Bapak Ibu. Mencari dan menemui Allah itu tak perlu jauh-jauh. Untuk mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah pada diri, karena dia menjadi rahasia daripada insan itu. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Itu maknanya. Kalaulah Allah itu telah menjadi rahasia insan, maka insan itulah sebenar-benarnya wujud nyatanya diri Allah itu secara sempurna itu. Maka wajib kita itu mengenal asal-usul kejadian daripada diri kita ini. Yang disebut namanya lembaga Adam. Ya, jadi lembaga Adam itu terdiri daripada api, angin, air, dan tanah. Dari api, angin, air, dan tanah ini Bapak Ibu, yang dominan itu adalah tanah. Nah, tanah ini yang lebih dominan. Kenapa tanah lebih dominan? Karena tanah inilah yang bersifat tunduk dan patuh Bapak Ibu. Ya. Sementara api, angin, air itu sebagai unsur penopang saja, unsur pelengkap saja Bapak Ibu. Tanah yang lebih dominan. Makanya ketika Nur itu menemui api dalam keadaan bergejolak Bapak Ibu, menunjukkan kesombongannya. Apa kata Nur Muhammad? Kenapa engkau tunjukkan akan kesombongan dirimu? Bukankah engkau nanti di dunia juga akan dimanfaatkan oleh manusia? Maka disitulah api itu redup Bapak Ibu. Tenang dia. Begitu juga angin. Menunjukkan akan kesombongannya. Akulah makhluk yang terbaik Allah ciptakan daripada dirimu. Angin pun tenang Bapak Ibu. Selanjutnya air juga begitu. Tapi ketika Nur Muhammad itu mendatangi tanah Bapak Ibu, tanah itu dalam keadaan tenang, pasrah dan tunduk patuh. Maka disitulah Allah menciptakan Adam itu daripada unsur tanah yang dominannya. Sifat tunduk patuhnya itu Bapak Ibu. Nah, ini Adam. Maka setelah sempurna Bapak Ibu, Adam itu dijadikan Tuhan. Barulah wa nafathtu fihi min ruhi. Dimasukkanlah ke dalamnya itu adalah ruh
bahagian daripada dirinya. Itu adalah Nur Muhammad tuh. Ya. Yang ruh itu adalah Nur Muhammad. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah, Nur Muhammad. Itu yang ruh itu. Ketika masuknya Nur Muhammad ke dalam batang tubuh Adam, maka batang tubuh Adam pun Bapak Ibu bercahaya. Wajahnya bercahaya. Ketika itulah malaikat sujud di hadapan Adam. Lalu Adam pun bermohon kepada Allah. Ya Allah, pindahkanlah Nur Muhammad itu ya Allah. Cahaya itu ya Allah ke belakang pundakku ya Allah. Dipindahkan Allah nur itu ke belakang. Barulah para malaikat itu mengikuti Adam itu Bapak Ibu. Ini proses Nur Muhammad secara makna hakikinya. Ya. Lalu Bapak Ibu singkat cerita. Dari Nabi Adam ini terzahilah namanya Hawa. Makanya Hawa itu dijadikan dari jantung hatinya, belahan jiwanya. Ini yang dikatakan namanya min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Diri yang satu itu maksudnya Adam Bapak Ibu. Nah, maksudnya Adam. Dari Adam itu barulah terzahir namanya Hawa. Maka Adam memanggil Hawa itu adalah sebagai belahan jiwanya. Hawa memanggil Adam itu adalah sebagai jantung hatinya. Kenapa dari Adam dan Hawa barulah terzahirnya manusia ini? Itu min nafsi wahidah secara syariatnya. Secara makna hakikatnya, secara makna hakikatnya, min nafsi wahidah itu bukanlah Adam. Min nafsi wahidah itu adalah Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Nih. Kenapa Nur Muhammad itu dikatakan diri yang satu? Karena dari Nur Muhammad inilah terciptanya segala yang ada. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat dan menyaksikan nyatanya akan dirimu. Surga, neraka, aras, luh, kursi dan mahfuz, langit dan bumi. Semuanya yang ada di alam semesta ini Bapak Ibu, mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil, itu tiada lain berasal daripada Nur Muhammad itu. Ini asal usul kejadian alam semesta itu. Makanya dikatakan rahmatan lil alamin, Nur Muhammad itu menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Maka setelah Adam dan Hawa diciptakan, ya, singkat cerita, Adam pun turun ke alam dunia dengan Hawa serta iblis Bapak Ibu. Ya, turunlah Adam dan Hawa serta iblis ke alam dunia. Ya, sudah ratusan tahun Bapak Ibu tidak berjumpa. Maka ketika Adam dan Hawa berjumpa, apa yang dibacanya? Pak Son, ketika Adam jumpa dengan Hawa ada ratusan tahun, jumpanya di mana nih? Di mall. Nah, di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di mana? Wah, di Mekah, di Arafah. Jadi ketika Adam jumpa dengan Hawa, apa yang dipanggil oleh Adam kepada Hawa itu? Hawa. Apa seperti itu? Ya, atau I love you, Hawa. Apa seperti itu? Apa yang baca Ibu? Hah? Ini udah ada nikahwati nih. Apa Daniel? Panik aku. Assalamualaikum. Itu kata siapa tuh? Kata Hawa. Hawa dulu atau Adam dulu? Adam dulu. Kalau Adam dulu apa bacaannya?
Hah? Assalamualaikum ya. Apa jawaban Hawa? Nah, tuh, itu mesti hafal Bapak Ibu, karena itu syarat untuk nikah batin. Kalau enggak hafal berarti Bapak Ibu belum nikah batin ya. Itu syaratnya tuh. Maka Adam dan Hawa pun nikah Bapak Ibu. Setelah berjumpa, maka disuruh oleh Allah ulang lagi nikahnya. Makanya disebut namanya syariat batin. Yang batin itu disyariatkan, namanya syariat batin. Karena disebut syariat batin, maka disebutlah istilahnya nikah batin. Nah, maka ini Allah katakan melalui nabinya, ittaqullaha fin nisaikum fa innakum akhastumuhunna bil amanatillah wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan wanita, karena dia kamu ambil sebagai istrimu atas nama Tuhan. Jadi kita ambil wanita itu sebagai pendamping hidup kita itu atas nama Allah. Kalau kita ambil dia sebagai pendamping hidup kita atas nama Allah, maka apa kata Allah kepada nabinya? Wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Gawilah dia dengan kalimat Tuhan itu. Itu wajibnya. Zahir batin Bapak Ibu. Kemudian setelah Adam dan Hawa nikah Bapak Ibu, singkat cerita ini, kalau diceritakan panjang Bapak Ibu cerita ini. Ya, setelah dia nikah kembali, kemudian Adam dan Hawa berkhalwat dia. Ketika Adam dan Hawa berkhalwat, maka Nur Muhammad yang ada pada Adam ini berpindahlah kepada Hawa. Nah, ketika berpindah kepada Hawa, maka wajah Adam ini tidak glowing lagi Bapak Ibu, buram aja dah. Ya, yang glowing, yang cerah, yang ceria itu adalah Hawa. Karena di dalamnya itu sudah ada namanya cikal bakal Nur Muhammad itu. Ya. Dari perkawinan Adam dan Hawa, maka lahirlah anaknya berpasangan-pasangan selalu, kembar. Ya, si Qabil, pasangannya siapa? Qabil, Labuda, Habil, si Qabil, Iklimah, Habil, Labuda. Maka nikahnya nikah silang, kawin silang dia. Jadi si Qabil ini pasangannya siapa? Labuda, si Habil pasangannya kelima. Karena pasangan si Qabil itu adalah Labuda, ya, tidak cantik menurut dia, maka disitulah si Qabil tadi itu tidak menerima keadaan itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, dibunuhnya lah si Habil adiknya itu. Inilah pembunuhan pertama sekali Bapak Ibu. Ketika itu Adam dan Hawa itu amatlah sangat sedih Bapak Ibu. Karena meninggal anak yang tersayang namanya si Habil itu. Ya. Namun atas qadarullah Bapak Ibu, pada anaknya ini tidak nampak cikal bakalnya Muhammad itu. Tak ada. Maka setelah si Habil ini meninggal dunia, tak lama setelah itu Adam dan Hawa mendapatkan anak yang bernama Sis. Pada diri Sis itulah nampaknya cikal bakal Nur Muhammad pada dirinya. Disitulah Adam memberi nasihat kepada anaknya Sis. Wahai anakku Sis, bahwa di dalam dirimu ada Nur Muhammad. Kalau engkau mencari pasangan, engkau mencari jodoh, engkau mencari istri, carilah istri yang soleha. Disitulah rahasianya Allah katakan, wa taqallubaka fi sajidin, bahwa nur itu akan berpindah kepada orang yang ahli sujud.
orang yang bersih batinnya, yang bersih rahim, yang telah mengenal akan Tuhan. Itu nasihatnya Nabi Adam kepada anaknya Sis itu. Dari Sis, ya, pindah lagi kepada Idris. Ini Nur Muhammad, Bapak Ibu. Terus ke bawah, ya, sampai kepada Nuh. Ya, berpindahnya Nur Muhammad itu dari Nuh terus kepada Ibrahim, dari Ibrahim ke Ismail, terus ke bawah, ya, ke Kilab, Kusai, terus kepada Abdul Manaf, kepada Abdul Manaf, terus lagi kepada Hasim, dari Hasim sampailah kepada Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib ini, Bapak Ibu, ya, Abdul Muthalib ini punya anak 9 orang, Bapak Ibu. Tapi 9 orang anaknya itu tidak ada nampaknya cikal bakal adanya Nur Muhammad pada diri anaknya, itu nggak ada. Disitulah Abdul Muthalib itu bermohon kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku seorang anak lagi, ya Allah, maka aku akan nazarkan anakku, ya Allah. Aku akan kurbankan anakku untuk-Mu, ya Allah. Itulah doanya daripada Abdul Muthalib itu. Ketika itulah Allah mengabulkan keinginan daripada Abdul Muthalib itu, Bapak Ibu. Maka Abdul Muthalib dapatlah 1 orang anak lagi, maka jumlahnya berapa? 10. 10 anaknya. Yang ke-10 itulah yang diberi namanya Abdullah. Karena pada diri Abdullah itulah sebenarnya nampaknya cikal bakal Nur Muhammad pada dirinya itu. Tapi ketika itulah Abdul Muthalib, Bapak Ibu, ya, di dalam mimpinya itu dia mendapatkan perintah, wahai Abdul Muthalib, tunaikan nazarmu. Karena dia berjanji, kalau dapat 1 orang lagi anak laki-laki, maka dia akan nazarkan, dia akan kurbankan kepada Allah. Tunaikan nazarmu, hai Abdul Muthalib, sembelih anakmu. Ya. Lalu dilaksanakannya perintah Tuhan, Bapak Ibu. Dikumpulkannya semua anaknya tadi, diundi lah, Bapak Ibu. Diundi kayak ibu-ibu menjulo-julo. Dibuat nomor 1 sampai 10. Digulung tuh. Digulung. Itu dikuncang-kuncang. Setelah dikuncang, dituangkan. Maka keluarlah 1 nomor. 1 nomor itu yang keluar siapa? Abdullah yang keluar, Bapak Ibu. Maka Abdullah lah yang akan dikorbankan. Ya. Padahal pada dirinya itu ada cikal bakal Nur Muhammad. Karena dia adalah tokoh Quraisy yang ternama, Bapak Ibu. Dia tidak mau memungkiri akan janjinya. Dia akan laksanakan. Ya. Ketika dia akan laksanakan perintah Tuhan itu, Bapak Ibu, maka disitulah masyarakat itu melarang Abdul Muthalib untuk mengorbankan anaknya. Wahai Abdul Muthalib, kalau engkau sembelih anak engkau, maka ini akan menjadi tradisi bagi suku kita. Lalu bagaimana caranya supaya aku tidak menyembelih anak aku? Datanglah kepada sepuh yang ada di suku kita ini. Mintalah pendapat mereka. Setelah beliau datang kepada sepuh, orang tua yang ada di suku itu, ya, maka diperintahkanlah, wahai Abdul Muthalib, undi anakmu itu dengan seekor onta. Diundi lagi, Bapak Ibu. Buat gulung balik, Bapak Ibu. Ya, Abdullah plus 1 ekor onta. Gulung. 2 lagi gulungnya, Bapak Ibu. Abdullah 1, onta 1. Dikocok, dikuncang, dituangkan. Maka yang keluar itu Abdullah.
Abdullah mau disembelih lagi. Jadi karena Abdullah ini tidak boleh disembelih oleh masyarakat, maka dibuat undi lagi. Abdullah dengan 2 ekor onta. Nah, dikuncang lagi, keluar lagi, yang keluar bukan onta, yang keluar Abdullah. Di situ Abdullah dengan 3 ekor onta. Sampailah Bapak Ibu, ya, jumlahnya ada 99 kali. Namanya Abdullah yang keluar. Ya. Jadi diundi lagi, ya. Abdullah dengan 99 onta. Dikocok lagi, dikuncang, ya. Keluar lagi Abdullah Bapak Ibu. Udah 100 Bapak Ibu, 100. Barulah dibuat di situ lagi Abdullah dengan 100 onta. Dikocok lagi, dikuncang lagi, barulah keluar 100 ekor onta. Makanya kalau hukum Arab Saudi, hukum Islam itu, kalau orang membunuh itu, maka kalau dia dimaafkan, bayar tebusannya. Ya, menyembelih 100 ekor onta itu. Itu menyelamatkan Bapak Ibu. Ya. Setelah Abdullah ini selamat dari penyembelihan, maka dia pun tumbuh kembang menjadi remaja dan dewasa. Akhirnya Bapak Ibu, wanita-wanita yang ada di kampung itu naksirlah sama Abdullah ini. Dalam cerita itu 200 wanita naksir sama Abdullah. Kenapa wajahnya itu glowing? Sudah ada Nur Muhammad pada wajahnya itu. Ceria Bapak Ibu. Ya mudah senyum lah itu, nak manyun. Nah, akhirnya apa? Ditolaknya semuanya oleh Abdullah. Setelah ditolaknya, Allah datangkanlah Siti Aminah sebagai pasangan hidupnya. Nah, dari pasangan hidupnya, maka dapatlah siapa? Pasangannya siapa? Siti Siti Aminah Bapak Ibu. Aminah pasangannya. Maka Abdullah pun nikah dengan Aminah, kemudian Abdullah pun berkhalwat dengan Aminah. Ketika dia telah berkhalwat, maka Nur Muhammad dari Abdullah pun berpindahlah kepada Aminah, ibunya Rasulullah itu. Abdullah ini dah hilang glowing wajahnya, nggak ada lagi, dah berpindah Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan watakallubaka fisajidin itu. Nur Muhammad itu berpindah dia, bertajali. Berpindah dia. Ya. Dari rahim yang suci ke rahim yang suci. Jadi ibunya Rasulullah, ayahnya sampai ke atas, tidak ada penyembah berhala. Hanifah semuanya. Lurus. Agama yang hanif. Tidak pernah menyembah berhala Bapak Ibu. Dan nikah, dapat pindah sama Aminah. Disitulah Siti Aminah itu hamil di bulan Rajab hamilnya. Di bulan Rajab ini Bapak Ibu, bulan pertama kehamilan itu, maka disitulah datang ruhanianya Nabi Adam itu. Datanglah ruhania Nabi Adam kepada Siti Aminah, ya, memberikan nasihat. Wahai Aminah, ketahuilah bahwa di dalam kandunganmu itu adalah Nur Muhammad. Dia akan menjadi seorang Nabi dan Rasul, penghulu alam semesta ini. Jaga kehamilanmu. Jaga kandunganmu. Bulan kedua dari kehamilannya tadi, datanglah ruhani Nabi Idris. Juga memberi pesan yang sama Bapak Ibu, untuk menjaga kandungannya. Sampai bulan ketiga didatangi oleh Nuh. Kemudian bulan keempat didatangi oleh Musa. Bulan kelima didatangi oleh Ibrahim. Bulan keenam didatangi oleh Nabi Ismail. Bulan ketujuh didatangi oleh Daud. Bulan ke-8 didatangi oleh Sulaiman. Dan bulan ke-9 didatangi oleh ruhani Nabi Isa. Semuanya para nabi dan para rasul, ya, datang kepada Siti Aminah memberikan pesan dan nasihat untuk menjaga kandungannya, bahwa di dalam
kandungan itu adalah cikal bakal seorang nabi dan rasul uswatun hasanah. Ya, penyempurna daripada risalah-risalah nabi dan rasul sebelumnya itu. Maka lahirlah beliau, Bapak Ibu. Lahirlah beliau tanggal 12 Rabiul Awal itu. Tahun apa namanya? Tahun Gajah, atau bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Lahirlah beliau. Rupanya kelahiran beliau ini, Bapak Ibu, sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani 500 tahun sebelum Nabi Muhammad ini lahir. Itu sudah diberitahukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran itu. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, mereka telah mengenal Muhammad itu. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Sebagaimana mereka mengenal dan memahami anak kandung mereka sendiri. Siapa ayah dan ibunya, apa sukunya. Wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebahagian daripada mereka itu menyembunyikan rahasia kelahiran Rasulullah itu. Kenapa disembunyikannya? Padahal mereka itu mengetahuinya. Karena takut jatuh maruah, Bapak Ibu. Karena Nabi dan Rasul tidak lagi diutus Allah itu kepada Bani Israel. Akan tetapi Nabi dan Rasul sebagai penutup itu diutus Allah kepada Bani Quraisy. Bahkan Nabi Isa sendiri menjelaskan kepada kaumnya, wa isqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah buat diri kamu. Dan aku akan menyampaikan berita gembira buat kamu semua. Akan datang seorang nabi setelah aku nanti. Itulah namanya Ahmad. Tapi tatkala tanda-tanda nubuwah kelahiran Rasulullah itu telah datang kepada mereka, lalu mereka mengatakan apa? Qalu haza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini merupakan satu sihir yang sangat nyata. Jadi bagaimanapun mereka itu ego, Bapak Ibu. Namun cerita dan sandiwaranya Allah ingin menyempurnakan nurnya tetap berjalan sesuai dengan takdirnya. Wallahu yatimu nurhu walau kana karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan tajalli dirinya walaupun orang-orang kafir itu tidak senang kepadanya. Allah tetap menyempurnakan nurnya, tajalli daripada diri itu. Karena kan Allah ingin dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah tetap menzahirkan tajalli dirinya supaya tajalli dirinya itu mampu mengenal Allah sebenar-benarnya wujud dan nyata pada dirinya itu. Alahilah Muhammad Rasulullah, Bapak Ibu. Ya, ini secara zahirnya, ya, zahirnya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu menjadi rahmatan fil alamin, menjadi rahmat untuk seisi alam. Sebagai contoh dan uswah dan teladan, Bapak Ibu. Maka pada saat beliau itu terlahir, karena beliau adalah khatamun nabiyyin, ya, tentu ada stempel kenabian ya Bapak Ibu. Disitulah orang-orang Quraisy, ya, pemuka-pemuka Quraisy, terutama paranormal seorang Yahudi, Bapak Ibu, menyampaikan pesan kepada orang-orang Makkah. Wahai orang-orang Makkah, bahwa malam ini akan lahir seorang nabi dan rasul. Maka cari tahulah sama kalian.
di pundaknya itu ada cap nubuah. Ya. Cap nubuah itu apa artinya? Nah, stempel kenabiannya. Kalian cari tahu malam ini. Rupanya dicarilah Bapak Ibu, memang betul ada seorang anak yang lahir pada malam hari itu dari rahim seorang ibu namanya Aminah. Setelah dikasih tahu kepada paranormal tadi, maka dilihatnya Bapak Ibu, anak itu. Ketika dilihatnya, memang betul ada tanda cap khotam nubuwah di antara dua belikat nih. Ketika itu orang Yahudi sebagai paranormal tadi pingsan Bapak Ibu melihat khotam nubuwah itu. Sekarang pertanyaannya, apa bacaan khotam nubuwah itu, Bu Lia? Ada bacaannya? Gina apa? Dewi? Epa? Bu Wi? Siapa nih? Ini yang gini dagunya apa nih? Bella? Apa bacanya di sini? Cap khotam nubuwah itu kayak daging tumbuh Bapak Ibu, daging tumbuh, tapi dia berbulu dia. Ya, nah, tulisan itu terdiri daripada bulu roma Rasulullah itu. Siapa yang hafal kalipah? Hafal kalipah? Coba Pak Son, cap khotam nubuwah itu. Coba ulang lagi kalipah, hafal. Tawajjahu. Coba Pak Zar sempurnakan lagi Pak Zar. Pak Parjo, Pak Haji, coba Pak Haji, Parjo, pas. Daniel hafal? Niko hafal Niko? Ya. Allahu wahdahu la syarikalah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansurah. Ya. Itu cap kenabian namanya Bapak Ibu. Stempel kenabian, bukti bahwa beliau itu adalah penutup segala para nabi dan para rasul itu. Ya. Nah, capnya di sini antara dua belikat nih, bulat Bapak Ibu. Nah, ini yang tertulis dari bulu roma Rasulullah tuh. Nah, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansurah. Ya. Allah Esa satu-satunya. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya, tak ada sekutu baginya. Muhammadan abduhu, Muhammad itulah hambanya, wa rasuluh, utusannya. Tawajjahu haitsu syi'ta, kemanapun kamu hadapkan wajahmu hai Muhammad, fa innaka mansurah, maka sesungguhnya kamu selalu mendapatkan pertolongan. Tuh. Ya. Ini apa rahasianya di balik itu Bapak Ibu? Ya. Ya, ini mainnya duduknya di asma Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu mampu memahami khotam nubuwah itu pada diri Rasulullah. Kalaulah pada diri Rasulullah itu ada cap khotam nubuwah, kita sebagai umatnya juga ada capnya itu, tanda umatnya Rasulullah. Tapi melihatnya itu bukan dengan mata ini melihatnya, dengan mata hati inilah. Itulah rahasianya. Bisa dibukakan itu Bapak Ibu rahasianya cap khotam nubuwah itu pada diri Bapak Ibu itu. Ya. Makanya orang yang duduk di asma Bapak Ibu, tulislah khotam nubuwah itu dengan tulisan tangan. Jangan yang ada di ini, yang ada dijual-jual. Ditulis dengan tulisan tangan, letakkanlah di rumah. Tapi duduknya di asma. Ustaz tidak menganjurkan Bapak Ibu, cukup memahami, nanti jadi jimat pula nanti. Ya. Itu dengan karomanya Bapak Ibu memahami khotam nubuwah itu. Padahal khotam nubuwah itu adalah rahasia alam itu. La ilaha illallah. Ya, rahasianya. Itulah kehadiran Rasulullah. Makanya kalau anak kita ini dicintai, anak kita disayangi oleh manusia dan alam, maka disitulah Rasulullah juga memberikan pengajaran kepada kita ini. Ya, kalau istri kita hamil, menantu kita hamil,
maka bulan pertama sampai bulan ketiga kehamilan itu dianjurkan membaca surat apa? Ibu-ibu dulu. Bulan pertama sampai bulan ketiga kandungannya itu dianjurkan baca surat apa? Hah? Maryam, mentang-mentang Maryam namanya Maryam ya. Daniel masih ingat Daniel? Ada dibacakan tuh anak kemarin tuh? Ada, apa namanya? Zaidah. Hah? Ibu-ibu? Mana Linda ada ini? Ada Linda ada. Dewi lah bantu. Mana Dewi? Ada Dewi? Dewi. Jadi bulan pertama sampai bulan ketiga itu dianjurkan membaca surat Muhammad dan Luqman. Ya, bulan pertama sampai bulan 3. Khatam Muhammad, lanjutkan Luqman. Khatam Luqman, lanjutkan Muhammad lagi sampai 3 bulan. Apa manfaatnya? Apa faedahnya ini? Ya, manfaat dan faedahnya nanti kita berharap anak yang lahir itu nanti akan memiliki adab seperti adabnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan Luqmanul Hakim. Bulan keempat sampai keenam maka dianjurkanlah suami istri itu membaca surat apa? Ya, surat Yusuf. Yusuf. Ya, kalau anaknya itu lahir nanti ganteng, cantik. Ganteng kalau dia laki-laki, cantik kalau perempuan. Bulan ke-7 sampai bulan ke-9 maka dianjurkan membaca surat apa, Daniel? Surat Maryam dengan Maryam dengan Rahman, surah Ar-Rahman. Lahir dia nanti dicintai dan dikasihi oleh umat dan alam semesta itu. Itu Rasulullah itu. Ada rahasianya Bapak Ibu. Setiap bulan itu ada rahasia-rahasianya itu. Jadi ketika Rasulullah lahir Bapak Ibu, ya, memang disambut oleh alam Bapak Ibu. Ya. Api Majusi yang hidup bertahun-tahun ketika lahirnya Rasulullah itu padam Bapak Ibu. Tidak tahu padam pudua, lele tahu pudua. Bertahun-tahun api itu hidup tak pernah padam Bapak Ibu, tapi lahirnya Rasulullah api itu padam Bapak Ibu. Artinya apa? Makna hakikatnya api kemusyrikan yang ada di dalam diri setiap manusia itu akan padam nantinya dengan tauhid yang dibawa oleh beliau. Berhala-berhala, patung-patung sembahan itu runtuh Bapak Ibu. Hakikatnya patung menjadi sembahan pada diri kita ini akan menjadi roboh dan runtuh Bapak Ibu. Siapa yang mengenal akan rahasia Nur Muhammad yang wujud nyata pada alam yang sempurna pada dirinya, padamlah api Majusi itu di pada dirinya dan hancur pula serta roboh pula lah berhala-berhala yang ada di dalam diri itu. Ini rahasianya itu. Makanya Rasulullah itu datang di tengah-tengah umat itu sebagai wasilah Bapak Ibu. Apa itu wasilah? Beliau itu datang di tengah-tengah umat itu sebagai wasilah. Sebagai jalan bagaimana umat ini bisa husul kepada Tuhannya. Bisa umat ini mengenal akan Allah, makrifat. Apa bedanya Rasul dengan kita jalan makrifatnya Bapak Ibu? Nah, lihat, kalau Rasul dari tanazul dia. Makrifat turun ke hakikat. Dari hakikat turun ke torikat. Dari torikat turun ke sari. Maka kesempurnaan makrifat itu di syariat. Disitulah rahasia Allah katakan summa ja'alnaka ala syariati minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ah wa allazina la ya'lamun. Sesungguhnya Nabi dan Rasul itu selalu dia berjalan di atas syariat. Aturan-aturan Allah.
Karena beliaulah penyempurna ya syariat itu, aturan itu. Makanya syariatnya beliau syariat yang telah bertorikat, torikat yang telah berhakikat, hakikat yang telah bermakrifat, makrifat yang telah kenal akan Tuhannya. Wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun, dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Jadi tetap kita berpegang, berjalan di atas syariat. Nah, jadi kalau Nabi dari makrifat ke hakikat, hakikat kepada torikat, torikat kepada syariat. Kalau kita dari syariat kepada torikat, torikat kepada hakikat, hakikat kepada makrifat, dari makrifat baru usul kepada Allah. Wah. Rasulullah itu Bapak Ibu sempurna diajarkan oleh Rasulullah itu kepada kita. Apa yang diajarkan Rasul? 3 sebenarnya Bapak Ibu. Ya. 3 yang diajarkan Rasul sebagai rukun agama. Yang mana itu? Rukun agama itu? Rukun iman, apalagi rukun apa lagi? Islam, kemudian rukun ihsan. Iman itu ada berapa? 6. Islam 5. Ihsan 2. Iman itu inilah ilmunya apa? Tauhid. Islam itu ilmunya apa? Fikih ya. Syariat. Kalau ihsan tasawuf. Itu yang diajarkan Rasul. Makanya ilmu tauhid tentang perkara iman ini, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah itu di Makkah. Disampaikan oleh Rasulullah itu di Makkah. Ya, tauhid itu, iman itu disampaikan Rasulullah di Makkah. Berapa tahun nih? 13 tahun disampaikan oleh beliau. Sedangkan Islam dan ihsan, ya, yang ilmu syariat itu dan akhlak itu diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan Rasulullah itu di Madinah. Berapa tahun tuh? 10 tahun. 13 tahun tambah 10 tahun. Berapa tuh? 23 tahun. Sempurna lah Rasulullah tuh. Karena beliau jadi Rasul umur berapa? 40. 40 tambah 23? 63 tahun. Sempurna diajarkannya. Maka beliaulah kesempurnaan bagi umat ini untuk mengenalkan Allah. Ya. Itulah jalannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah terdapat contoh teladan bagi dirimu. Bagi orang-orang yang ingin mengenal akan Tuhannya, Rasulullah itulah jalannya. Rasulullah lah yang menyempurnakan namanya syariat, torikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu adalah ibadah, fikih. Torikat itu adalah tasawuf. Kemudian hakikat itu adalah tauhid. Ma'rifat itu apa? Hikmah. Beliau menyempurnakannya. Contohnya itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada jalan yang paling sempurna melainkan jalan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah itu. Ikuti dan contohlah beliau itu. Ya. Siapa sebenarnya beliau itu? Kita mesti pahami. Makanya ketika beliau bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu nggak siapa aku ini yang sebenarnya? Apa jawaban Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham.
yang lebih tahu ya Rasulullah. Ketika itulah Rasulullah menjawab kepada Umar, wahai Umar, ana Ahmad bilal min. Ana Ahmad bilal min. Aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya Bapak Ibu, dibuang huruf mimnya nih, jadi apa dia bacanya? Ahad. Ahad itu artinya Esa. Siapa yang Esa itu? Allah. Itu dia. Disitulah Rasul katakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'ahul haq. Wahai Umar, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah menyaksikan aku. Sudah sama engkau melihat dan menyaksikan Allah itu. Maka beruntunglah ia. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Tidak masuk neraka ia. Beruntung pula orang yang mana ia melihat orang, yang orang itu melihat aku. Beruntung, nggak masuk neraka dia. Pertanyaannya, kalaulah melihat Muhammad itu tidak masuk neraka, beruntung ia. Abu Lahab, Abu Jahal, lihat Nabi enggak? Lihat Nabi enggak? Lihat. Tapi dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Lalu apa maksudnya? Tidak masuk neraka orang yang melihat aku. Lalu ia beriman kepada aku. Dan tidak masuk neraka pula orang yang ia melihat orang, yang mana orang itu melihat aku, dan ia beriman kepada aku. Itu maksudnya Bapak Ibu, bukan melihat sosok fisiknya. Ya, melihat yang mana sebenarnya? Ia melihat sisi ruhaninya, sisi batinnya nih. Yang menjadi rahmatan lil alamin itu. Mana yang menjadi rahmatan lil alamin itu? Itu Nur Muhammad Bapak Ibu. Ya. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Ainullah. Nih. Wujudullah. Hakikatullah. Tahjalinya Allah. Jadi Nur Muhammad itu yang dikatakan wujudnya Allah, Ainullah, hakikatnya Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah wujud Allah, itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri itu. Makna di balik kalam itu, wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai wujud nyatanya Allah, sudah nyata pada tubuhku. Dan sudah nyata pula pada rohku. Sudah samalah engkau melihat Tuhan itu. Siapa yang melihat Nur Muhammad? Yang telah wujud dan nyata pada dirinya. Sudah jadi tubuhnya dan sudah jadi rohnya. Sudah samalah dia melihat dan menyaksikan Allah itu. Inilah yang dimaksud oleh Rasul itu. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku. Lalu ia beriman kepada aku. Dan tidak masuk neraka orang yang mana ia melihat orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepadaku, melihat Nur Muhammad itu. Walaupun Bapak Ibu kita semua tidak melihat Rasulullah secara fisiknya, karena beliau telah wafat, tapi Bapak Ibu wajib mampu memandang dan melihat Nur Muhammad yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada diri Bapak Ibu. Selamatlah itu Bapak Ibu. Itulah maksudnya padamnya api Majusi itu. Itulah maksudnya hancurnya berhala itu. Apabila sudah mampu memandang dan menyaksikan Nur Muhammad wujud nyatanya sempurna pada dirinya. Sedangkan Nur Muhammad itulah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Rupanya memandang, melihat dan menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri Bapak Ibu. Itu rahasianya itu. Jadi kalau kita sudah mampu memandang wujud nyatanya, Nur Muhammad sudah menjadi batang tubuh kita dan sudah jadi ruh kita. Sementara Nur Muhammad itu dapat memandang nyatanya wujud Allah. Meninggal Bapak Ibu. Tidak membangkai dia. Meninggal tidak dimakan oleh cacing tanah. Makanya Allah bertanya kepada kita,
Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Samakah orang yang telah mengenal dirinya tanpa memandang nyatanya Nur Muhammad dengan orang yang tidak mengenal Nur Muhammad yang telah wujud dan nyata pada dirinya? Sama atau tidak Bapak Ibu? Sama. Kalau orang tidak mengenal Tuhan mati, hancur Bapak Ibu, membusuk. Dan kalau orang mengenal Allah mati, hancur, membusuk juga. Untuk apa gunanya mengaji kalau sama-sama hancur? Kalau sama-sama membusuk? Ya. Disitulah rahasianya Allah katakan, tidak sama orang mengenal Allah dengan orang tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa rahasia dirinya, matinya itu membangkai, dimakan cacing tanah itu. Tapi kalau orang mengenal Allah, telah mengenal rahasia dirinya, Nur Muhammad, insya Allah tidak membangkai, harum Bapak Ibu. Inilah jaminannya yang disampaikan oleh Rasul. Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah haramkan bumi ini untuk tidak akan menghancurkan, untuk tidak membangkaikan, membelatungkan tubuh kita ini Bapak Ibu. Tubuh yang telah mengenal rahasia dirinya sebagai Nur Muhammad sebagai rahasia akan diri Allah itu. Tidak hancur tuh Bapak Ibu. Lunak, harum. Boleh dibuktikan nanti Bapak Ibu siapa yang lebih dahulu. Sebagai bukti kita orang mengaji. Kalau sama-sama busuk aja nanti Bapak Ibu mati busuk juga, nggak ada gunanya ngaji itu. Ya. Buktinya nanti udah mati masing-masing nanti. Ustadz mati nanti saksikan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mati nanti Ustadz jadi saksinya tuh. Karena ilmu ini bukan ilmu abal-abal. Ilmu pasti. Ilmu nyata Bapak Ibu. Ya. Bukan bermain-main kita mengaji Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita selamat pulang dan kembali kita kepada Allah itu. Itu Rasulullah itu. Ya. Maka orang-orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya, sebagai rahasia nyatanya wujud diri Allah, selamatlah dia itu. Ini yang disampaikan Rasul itu. Beruntunglah orang yang hidup sezaman dengan aku. Dia melihat aku dan dia beriman kepada aku. Tapi lebih beruntung lagi orang-orang yang tidak hidup sezaman dengan aku, tapi dia yakin kepada aku, beriman kepada aku. Itu Bapak Ibu. Makanya ketika suatu hari Rasulullah itu menangis Bapak Ibu. Rasulullah itu menangis, lalu dihampiri oleh sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah ada di antara kami ya Rasul yang menzolimi engkau ya Rasulullah? Atau ada orang lain yang menyakiti hati engkau ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tidak ada yang menzolimi aku. Dan tidak ada pula di antara kalian yang menyakiti hati aku. Tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Aku menangis kata Rasulullah karena aku teringat dengan saudara-saudaraku. Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian semua bukan saudaraku. Kalau kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, lalu siapa kami ini sebenarnya Rasulullah? Padahal kami selalu ikut berdampingan dengan dirimu ya Allah, ya Rasulullah. Berperang, berjihad. Tapi engkau tidak mengatakan kami ini saudaramu ya Rasulullah. Lalu siapa kami dan siapa saudaramu yang engkau katakan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik bagi diriku. Sahabat-sahabatku. Akan tetapi yang aku katakan saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup jauh setelah aku nanti. Dia tidak melihat aku, tidak melihat wajahku, dan dia juga tidak pernah mendengarkan langsung perkataan dan nasihat aku kepada dirinya. Itulah saudara-saudaraku kata Rasulullah. Itu yang membuat aku menangis. Pertanyaannya Bapak Ibu lihat nak Rasulullah? Dengar nak langsung nasihat Rasul kepada Bapak Ibu? Nah, tapi Bapak Ibu yakin tak beriman tak kepada Rasulullah?
Maka Bapak Ibu inilah sebenarnya yang dicintai oleh Rasulullah, yang membuat Rasul itu menangis. Itu yang dimaksud oleh Rasul. Lebih beruntung lagi orang-orang yang tidak hidup sezaman dengan aku, tapi dia beriman kepada aku, patuh kepada aku. Itu rahasianya diri Bapak Ibu yang beriman, yang yakin bahwa Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Rahasia daripada akan terjalinya dirinya Allah itu. Makanya wajib kita mengenali akan diri kita. Karena kesempurnaan memandang Nur Muhammad ini, Bapak Ibu, lihat, ini dari ujung tadi. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad sebagai tajalli Allah pada alam semesta, sempurnalah dia pada insan. Nah, ini lihat. Ini dari ujung-ujung nih. Insan. Apa kata Allah? Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku, maka akulah menjadi rahasianya. Siapa yang kenal insan, pasti dia kenal aku. Karena akulah sebenarnya insan itu. Sekarang insan ini Bapak Ibu, ada yang baik perangainya, ada pula yang buruk perangainya. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik, yang elok perangainya Bapak Ibu. Jadi kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan yang baik. Rupanya di atas insan yang baik masih ada lagi insan yang soleh. Memandang kesempurnaan akan diri Allah itu, pandanglah kepada insan yang soleh. Rupanya di atas yang soleh masih ada lagi, disebut namanya ulama. Bukan ubaru Bapak Ibu, ulama. Kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu, pandanglah kepada insan yang kapasitasnya sebagai seorang ulama. Kenapa kepada ulama? Karena Allah katakan innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah itu adalah ulama. Siapa ulama itu? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kenapa ulama ini dikatakan pewaris Nabi? Apa yang diwariskan Nabi kepada ulama itu? Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu dia. Jadi memandangnya kepada ulama. Rupanya di atas ulama masih ada lagi Bapak Ibu. Di atasnya itu aulia. Para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Inna awliya Allah minal muttaqin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Ruhaninya, hatinya, jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Jiwa yang jinak patuh kepada Allah adalah jiwa yang telah berserah diri kepada Allah, zahir dan batin. Diserahkannya wujudnya. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tiada, ya Allah. Aku ini mati, ya Allah. Aku ini buta, ya Allah. Aku ini tuli bisu lemah papa, ya Allah. Aku ini la haula wa la quwata illa billah. Itu aulia. Dia tidak takut dalam menghadapi kehidupan di alam dunia yang penuh dengan onak dan duri Bapak Ibu. Dan dia di akhirat juga tidak pernah gamang dalam menjalankan kehidupan itu nanti. Kenapa dia tidak takut di dunia, tidak gamang di akhirat? Karena dirinya zahir dan batin dan diserahkan kepada Allah seutuhnya.
Buliknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Alah podo di dalam hati itu Bapak Ibu. Tak ada lagi terpandang akan dirinya tuh. Lihatlah baginda Ali, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika baginda Ali ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, pada saat itu rumahnya Rasulullah itu dikepung oleh orang kafir Quraisy sebanyak 20 orang. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, engkau malam ini gantikan tempat tidur aku. Aku akan hijrah malam ini bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika itulah batinnya Ali itu kembang kompi, Bapak Ibu boleh tahu tentang kembang kompi? Padampuan darah di dado tu, bakucak iman tu. Menggantikan tempat tidur Rasul sama menggantikan apa tu? Menggantikan mati itu. Disitulah Rasulullah ya menurunkan zikir la ilaha illallah itu. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala sunni aman iqabi. Apa kata Allah? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia itu. Siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, selamatlah ia dari azabku dunia akhirat. Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai Ali, pejamkan matamu wahai Ali, dan ulang ucapan aku nanti ketika aku melapaskan kalimat itu pada dirimu. La ilaha illallah, kata Rasulullah. Ulangi wahai Ali, ucapkan wahai Ali, la ilaha illallah. Rasakan wahai Ali, kalimat itu mengalir di dalam tubuh. Dibaca oleh Rasulullah 3 kali. Diulang lagi oleh Ali sampailah mengalir kalimat la ilaha illallah itu dalam dirinya. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, bahwa kalimat yang telah hidup terpatri di dalam diri, itulah yang dikatakan namanya benteng Allah. Siapa yang sudah berada dalam benteng Allah, dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada lagi yang wujud pada kulitku, tak ada lagi yang wujud pada dagingku, uratku, tulangku, hati, jantung, rambut, buah punggungku, melainkan hanya Allah. Maka disitulah ia selamat dari azabku dunia akhirat. Disitulah Imam Ali itu muncul keberaniannya itu. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, pergilah malam ini ya Rasulullah, engkau hijrah, dan biarkanlah aku malam ini menemani, menggantikan tempat tidurmu ya Rasulullah. Udah mantap itu Ali, Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah itu keluar dari rumahnya dengan membawa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itulah Rasulullah membaca surat Yasin ayat 9 itu. Siapa yang hafal? Waja'alna min baini aidim sadda wa min khalbihim sadda fa'sainahum fahum la yubsirun. Rasulullah mantap hatinya melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbila ghafurur rahim. Nah, lihatnya rupanya orang yang tertidur semua Bapak Ibu. Tertidur pulas. Sambil berdiri Bapak Ibu, diambil oleh Rasulullah itu seonggok pasir. Ya, diletak di kepala itu. Kalau Rasulullah itu pendendam Bapak Ibu, disembunyi semua itu. Mati semua itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu inna ma bu'istu liutamima makrimal akhlak. Diletakkan oleh Rasulullah itu pasir, Rasulullah pun pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah waktu subuh datang Bapak Ibu, rupanya terbangunlah satu orang kafir Quraisy tadi. Dilihatnya di kepala temannya itu ada pasir tonggok. Dibangunkannya temannya, rupanya ini kerjaan Muhammad ini. Didobraknya pintu, Rasulullah itu kan ada lagi. Dobrak pintu, masuk ke dalam. Ketika akan dipancungnya yang berselimut itu, disitulah Allah itu makhalibal qulub, membolak-balik hati. Dilihatnya selimut tadi rupanya bukan Rasulullah, adalah Ali. Situlah Allah tu fa'alul lima yurid, ya, makhalibal qulub, Allah membolak-balik hati. Karena niatnya itu Rasulullah, yang nampak itu Imam Ali. Jadi pupus harapannya, hambar hatinya,
Tak ada keinginan untuk membunuh Ali, karena yang dimaksud sebenarnya adalah Rasul. Selamatlah Ali, karena Ali di dalam benteng Tuhan. Ali di dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Akhirnya dikejarlah Rasulullah, Bapak Ibu, ya, dengan Abu Bakar oleh pasukan Quraisy itu. Ya, dikejar, diikuti langkahnya Rasulullah, ya, karena mereka juga ada bawa paranormal, Bapak Ibu. Ya, ada ilmu al-qiyafah, namanya ilmu mencari jejak. Ya. Rasulullah dengan Abu Bakar masuklah ke Jabal apa namanya? Jabal Sur. Disitulah Rasulullah itu masuk dengan Abu Bakar. Karena udah capek Bapak Ibu, Rasulullah itu pun tertidur. Tertidurlah di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saking pulasnya, ya, Bapak Ibu, Rasulullah tertidur berkeringat. Di situ pula lah Abu Bakar As-Siddiq itu digigit oleh binatang yang berbisa kalajengking, Bapak Ibu. Ya. Ya, Rasulullah itu enak tidurnya di pangkuannya Abu Bakar. Tapi karena Abu Bakar itu digigit oleh binatang yang berbisa, ketika itu Abu Bakar menahan sakitnya kalajengking itu, Bapak Ibu. Kalau beliau bergerak, berteriak, atau menangis, maka Rasulullah akan terbangun. Itulah yang menjaga adab tadi, ditahannya rasa sakit tadi, sehingga berairlah matanya ini. Jatuh air mata ini, kenalah pipi Rasulullah, Bapak Ibu. Ketika kena pipi Rasulullah, disitulah Rasulullah terbangun, karena tetesan air matanya Abu Bakar itu, terbangun beliau. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi pada diri engkau ya Abu Bakar? Ya, apakah ada sesuatu? Iya ya Rasulullah, pada saat engkau tertidur pulas ya Rasulullah, aku pun digigit oleh binatang yang berbisa ya Rasulullah. Lalu dibacakanlah oleh Rasulullah, ya, doa, ya, dengan surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillah, dibacakan Al-Fatihah, lalu ditempelkan ke yang sakit itu, maka bisanya itu mati, Bapak Ibu, tidak menjalar. Jadi kalau Bapak Ibu kena binatang berbisa, kalajengking, ya, lipang, bacakan surah Al-Fatihah. Ya. Kalau bisa diambil dari sini, dari langit-langit itu. Ya, ini namanya air Al-Kautsar di antara ini. Kalau ditekan tuh ada airnya tuh. Ya. Kasih itu, alhamdulillah nggak apa-apa itu. Kemudian ketika itu pula lah Bapak Ibu, orang kafir Quraisy itu udah sampai pula di mulut goa itu. Ya, apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, orang-orang kafir telah ada di hadapan kita ya Rasulullah, berdoalah ya Rasulullah. Kalau engkau tidak berdoa ya Rasul, maka kita akan mati berdua di dalam goa ini ya Rasulullah. Apa kata Rasul? La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau khawatir, wahai Abu Bakar, jangan engkau gentar. Allah beserta kita. Ketika itulah Rasulullah mengajarkan zikir ismuzat. Zikir ismuzat itu zikir apa tuh? Zikir ismuzat. Tadi ada diamalkan kan? Zikir ismuzat itu zikir kolbu, zikir hati. Allah, Allah. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, bacalah kalimah Allah di dalam hatimu. Hidupkan, rasakan Allah itu mengalir di dalam dirimu. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Allah itu di dalam hatimu. Kalau Allah sudah mengalir dalam diri kita kalimah itu, maka itulah membuat hati ini selalu di dalam dekapan kandungan rahman rahim Allah. Ini yang Allah katakan. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila hati ini telah hidup Allah, Allah. Kulit daging dah menyebut Allah, Allah. Urat tulang sudah menyebut Allah, Allah. Maka ketika itulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah benar-benar beserta kita. Allah ahatu bin nas. Allah sudah meliputi akan diri kita di zahir dan batin, karena Allah yang menjadi rahasia diri kita. Tenanglah batinnya Abu Bakar di situ. Karena sudah hadirnya Allah dalam pandangan perasaan dirinya. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Ya. Kita kadang beribadah tapi tidak sadar dengan Tuhan. Ya. Berzikir enggak juga sadar Tuhan di situ. Hanya diucap-ucap, di lapas-lapas.
Rajin kita berzikir Bapak Ibu, pendek lidah kita kena rajin berzikir, tapi kalau tidak ada kesadaran Tuhan, maka hampa itu Bapak Ibu. Hampa dia. Ya, hati ini tidak jinak, hati ini tidak patuh. Hati ini tidak akan berubah dia kepada hal yang lebih baik. Jadi dihidupkan kesadaran Tuhan di dalam kolbu itu. Ketika telah hidup kesadaran Tuhan di dalam kolbunya Abu Bakar, maka rasa takut, rasa gamang, rasa galau, rasa cemas itu Bapak Ibu hilang. Maka berlakulah di situ Allah itu fa'alu lima yurid kembali. Allah itu berkehendak sesuai dengan maunya dia. Maka didatangkan Allah lah tentara-tentara Tuhan di situ. Mana tentara Tuhan sebagai malaikat-malaikatnya tadi? Di dalam gua itu rupanya Bapak Ibu telah bersarang apa? Laba-laba. Di dalamnya itu lagi bertelur pula lagi burung merpati. Maka disitulah orang-orang kafir Quraisy itu dibolak-balik hatinya oleh Allah. Bermainlah logika dan rasio di situ. Bertengkar mereka. Muhammad pasti ada dalam gua itu. Buktinya bekas telapak kakinya hanya berhentinya di sini. Berarti dia masuk dalam itu. Kata yang lain, tidak mungkin. Tidak masuk akal Muhammad itu masuk dalam gua itu. Kalau Muhammad itu masuk dalam gua, yang pertama, sarang laba-labanya akan tersobek. Yang kedua, burung yang bertelur di situ juga akan terbang. Sedangkan sarang laba-laba utuh. Burung itu tetap di sana. Tak mungkin, tak masuk akal. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka pun balik belakang Bapak Ibu. Mundur. Balik kida nama Bapak Ibu. Tidak jadi masuk ke dalam. Disitulah Allah selamatkan mereka. Karena mereka itu berada di dalam bentengnya Allah. Ini Allah katakan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, bantulah Allah. Siapa yang mau menolong Allah, mau memperkenalkan Allah kepada hambanya yang belum mengenalkan Allah, Allah akan bantu kita. Allah mantapkan keistiqomahan hati kita. Allah berikan kita namanya ilmu laduni. Allah beri kita namanya ilmu hikmah. Dengan ilmu laduni Allah langsung masukkan hati kita. Maka disitulah kita ini berbuat dan berjalan hidup senantiasa bersama Allah. Inilah pesan Allah kepada kita. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, dengan segudang-segudang amaliyahnya, ingat kata Allah, amalnya akan aku hisap itu. Amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga aku tanya, benarkah ia mengenal aku atau ia belum mengenal aku? Omongannya ma'rifat, ucapannya ma'rifat, tapi belum ada kesadaran Allah pada dirinya. Dia belum kenal aku. Itu akan aku tanya, kata Tuhan. Tapi siapa yang datang kepada aku dengan membawa diriku, bukan dengan segudang amalnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan ma'rifatnya, tapi dengan diriku, itu urusan aku, kata Allah. Tidak aku tanya, tidak aku minta pertanggungjawabannya, dan tidak aku hisap. Itu adalah hak aku, kata Allah. Maka berjalanlah kita dengan Allah. Melihatlah kita dengan basornya, mendengar kita dengan samanya, berkata kita dengan kalamnya. Berjalan kita dengan kudratnya. Maka tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena ketika itu diri Bapak Ibu nggak ada. Diri Bapak Ibu itu telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Yang wujud hanya Engkau ya Allah. Kalau yang wujud hanya Engkau ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau ya Allah. Kalau Engkau yang hidup ya Allah, Engkau yang melihat ya Allah, Engkau yang mendengar ya Allah, Engkau yang berkata ya Allah, Engkau yang berjalan ya Allah, Engkau yang mengetahui ya Allah. Aku inilah haula wala quwata illa billah. Selamat kita Bapak Ibu. Inilah rahasianya. Mesti kesadaran Tuhan, mesti hidup di dalam ruhani kita, mesti hidup di dalam jiwa kita itu. Maka panduan segalanya itu Bapak Ibu adalah Rasulullah.
Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi diri kita ini. Kalau kita ingin selamat dunianya, selamat pula akhiratnya itu. Beliaulah contoh dan teladan itu Bapak Ibu. Ya. Walaupun beliau telah tiada, walaupun beliau telah wafat, namun pewarisnya ada di muka bumi ini. Kenalilah pewarisnya itu. Saulah ilmunya, raihlah ilmunya. Maka dia akan menghantarkan rohani kita untuk bisa usul kepada Tuhan. Nah, tidak jauh Bapak Ibu untuk mengenal dan memahami pewaris-pewarisnya itu. Dia bisa ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah umat. Ya, Allah sembunyikan rahasia dirinya itu. Ya, maka mengenal aulia illah, pewarisnya itu lebih sulit daripada mengenal para nabi dan para rasul Bapak Ibu. Kenapa sulitnya Bapak Ibu mengenal diri beliau itu daripada mengenal diri para nabi dan para rasul? Kalau kita yakin kepada dirinya itu adalah pewaris nabi, para aulia illah, tidak bertambah iman kita. Kalau kita tidak yakin dirinya itu adalah pewaris nabi, kita tidak akan menjadi kafir. Tapi kalau nabi, percaya kita bertambah iman kita, tidak percaya, kafir. Disitulah rahasianya para aulia illah, pewaris nabi itu disembunyikan di tengah-tengah umat ini. Tapi ciri-cirinya diajarkan oleh Rasul kepada kita. Tanda-tandanya ditunjuk oleh Rasul kepada kita. Apabila engkau lihat wajahnya, maka ingat dirimu akan Allah. Apabila engkau lihat perangai dan sifatnya, mempersiapkan diri engkau menghadapi namanya akan kematian. Dan apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, makin dekat engkau dengan Tuhanmu. Raih itu. Maka mencari dia sama mencari intan permata yang tercecer di pasir Bapak Ibu. Payah tapi ada dia. Dia tidak pernah menyebutkan siapa dirinya. Inilah yang Ustaz katakan. Orang makrifat sebagai pewaris Nabi dan pewaris Allah, dia tidak pernah mengatakan dirinya itu pewaris Nabi. Dia tidak pernah mengatakan itu orang makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya pewaris Nabi dan orang makrifat juga belum tentu orang makrifat dan belum tentu juga pewaris Nabi. Karena tidak bisa dikenal Bapak Ibu. Tapi cukup dipahami saja sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil ilmunya, raih ilmunya. Maka wajib kita ini bermursyid. Wajib kita ini punya pembimbing. Wajib kita ini punya guru. Ini yang ditekankan oleh Allah. Yaumana du'ukula unasin bi imamihim, bahwa di akhirat nanti manusia itu akan dipanggil sesuai dengan pembimbingnya. Dipanggil sesuai dengan mursyidnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu di dunia ini tidak punya pembimbing, nanti di akhirat pelongo-pelongo kata orang. Tahu pelongo-pelongo? Nganggu sih ke situ dah. Orang berkumpul dengan mursyidnya, pengumpul dia dengan pembimbingnya. Awak bersenamiang saja. Mungkin ada nggak paham bersenamiang nak? Apa bersenamiang tu kali Pak? Diam-diam saja tu. Tidak mau dekat jauh-jauh yang membuat jarak situ. Makanya kita wajib punya pembimbing itu. Supaya kita berkumpul menjadi keluarga Rabbani Bapak Ibu. Ini yang diingatkan oleh Allah. Kunu Rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga Rabbani. Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan itu adalah orang sempurna imannya, sempurna Islamnya, sempurna pula ihsannya. Karena mereka senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa pula mengajarinya. Itu dia. Amanah yang Al-Quran itu Bapak Ibu. Ada namanya Al-Quranul Karim,
Ada namanya Al-Quranul Hakim, ada namanya Al-Quranul Majid, ada namanya Al-Quranul Azim. Berarti banyak kali Al-Quran itu. Bukan banyak penyebutan istilahnya saja yang banyak. Al-Quran itu satu. Al-Quranul Khadim itulah yang dikatakan Al-Quranul Azim yang tidak ada barisnya. Tidak ada titiknya, tidak ada hurufnya. Tapi terang, jelas, nyata Bapak Ibu bisa baca. Itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Kitab diri. Itu yang Allah maksudkan. Iqra' kitabaka kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca dirimu. Siapa yang pandai membaca dirinya, maka cukuplah kamu menghisab dirimu sendiri, kata Tuhan. Ini membaca kitab diri. Ini Al-Quranul Azim namanya nih. Ya, yang tidak ada huruf, yang tidak ada baris, yang tidak ada titik, tapi bisa dibaca. Itu pahami. Ya, Rasulullah pedomannya ini. Nah, jadi wajib kita ini mempedoman Rasulullah sebagai uswatun hasanah, jalanan wasilah kita untuk sampai kepada Tuhan. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk memahami tentang rahasia Nur Muhammad, ya, secara zahir dan secara batin. Ya, dan itu sudah sempurna pada diri Bapak Ibu semuanya. Ya, kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya nih. Rasulullah kan telah tiada. Telah wafat Bapak Ibu. Kalaulah Rasulullah telah tiada, telah wafat, bagaimana cara kita untuk berwasilah sampai kepada Tuhan? Rasulullah dah tiada, nggak ada membimbing kita lagi. Gimana caranya tuh? Kalau Rasulullah wafat? Alim ulama. Ulama yang mana tuh? Warasatul anbiya. Dia yang mengajari kepada diri kita tentang rahasia Muhammad itu. Jadi untuk mengenal Allah, ini kesimpulannya, untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Untuk mengenali Muhammad, kenalilah insan. Siapa yang kenal insan, pasti kenal Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad, pasti dia kenal akan Allah. Rupanya Allah, Muhammad, insan itu tiga tapi satu dirinya. Nah, kalau satu dirinya, Allah itu apa? Allah itu nama dirinya, Muhammad itu nama wujud dirinya, insan itu nama rahasia dirinya. Berarti melihat Allah, memandang Muhammad dan insan itu pada diri masing-masing. Itu dia. Itulah yang disebut namanya melihat dan menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu rahasia pada diri kita ini. Itulah selamat itu Bapak Ibu. Ya, sebagai wasilah. Jadi pahamilah diri kita ini sebagai rahasia untuk memandang diri Allah yang disebut namanya Muhammad itu. Ya. Sehingga kita setiap hari secara hakikatnya setiap hari menyaksikan Muhammad. Setiap hari menyaksikan Muhammad tuh. Ya. Apa maksudnya setiap hari menyaksikan Muhammad? Itulah Nur Muhammad. Ya. Bedanya kita dengan beliau Rasulullah itu, beliau itu Nabi dan Rasul. Diberi mukjizat, diberi wahyu. Bapak Ibu tidak diberi mukjizat, tidak diberi wahyu. Bapak Ibu bukan Nabi dan Rasul. Walaupun Bapak Ibu tidak Nabi, tidak Rasul, tidak diberi mukjizat dan wahyu, namun diri Bapak Ibu bahagian daripada dirinya juga tuh. Paham maksud Ustaz tuh? Diri Bapak Ibu tuh bahagian daripada dirinya juga. Nih lihat. Ini gelas. Nah, gelas kaca Bapak Ibu. Kita lempar gelas ini ke atas sampai ke bawah pecah Bapak Ibu, berkeping dia. Ada yang pecahnya 4 meter. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang di sini. Walaupun pecahan gelas ini 4 meter, 3 meter, dan 2 meter, akan tetapi 4 meter itu juga bahagian daripada gelas ini juga. Maksudnya, Nur Muhammad itu sudah wujud dan nyata pada sekalian alam. Nyata dia pada tumbuh-tumbuhan,
nyata dia pada pohon, nyata dia pada malaikat, nyata dia pada iblis, nyata dia pada manusia. Akan tetapi kita ini juga bahagian daripada dirinya. Dirinya siapa tuh? Nur Muhammad. Nah, kita ini juga bagian daripada dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bagian daripada diri Allah. Itu sempurnanya Bapak Ibu. Ya, memahaminya secara zahir dan memahaminya secara batin. Nah, baru panik aku Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami akan rahasia Muhammad secara batin dan Muhammad secara zahir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.